Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan mulai membahas asumsi-asumsi yang ada pada regresi linier. Kita mulai dari asumsi linearitas dan normalitas. Pertama, kita akan bahas dulu asumsi linearitas. Oke, dalam memaknai arti dari linearitas ini, kita harus memecahnya menjadi dua bagian, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas linearitas dalam variabel. Nah, arti dari linearitas dalam variabel ini adalah ketika ekspektasi dari Y ya dengan syarat X. Nah, ini bentuknya adalah linear ya, di mana X-nya ini pangkatnya hanya 1. Ya. Berbeda halnya dengan yang kedua. Ya, kalau kita lihat yang kedua ini, perhatikan ekspektasi Y given X ini tidak linear dengan X, karena X-nya di sini adalah pangkat 2. Oke, selanjutnya adalah linearitas di dalam parameter. Nah, linearitas dalam parameter ini kita perhatikan ruas di sebelah kirinya harus linear dengan ruas di sebelah kanannya. Yang kita perhatikan adalah si parameternya. Ya, di sini kita sebutkan bahwa fungsi dikatakan linear dalam parameter, misalnya terhadap beta 1. Ya, karena beta 1 itu muncul hanya pangkat 1 saja, bukan berdasarkan hasil perkalian atau pembagian, ya, atau pangkat lebih dari 1. Ya, sehingga nanti kalau kita bandingkan dengan yang beta 2, yang di sini beta 2-nya dia tidak linear, ya, terhadap ruas di sebelah kirinya. Nah, selanjutnya konsep linearitas seperti apa yang dipakai dalam konsep regresi. Ya, jadi tadi keduanya itu adalah konsep linearitas, baik parameter maupun variabel. Ya, tapi yang digunakan dalam konsep regresi ini adalah linearitas dalam parameternya. Atau dengan kata lain nanti hanya parameter yang berpangkat 1 saja yang bisa dianalisis dengan regresi linear. Kita perhatikan di sini. Ya, yang pertama ini merupakan model regresi linear karena dia linear dalam parameter dan variabel. Kalau yang kedua ini bukan model regresi linear. Ya, meskipun dia linear dalam variabel, tapi dia tidak linear dalam parameter. Selanjutnya adalah asumsi normalitas. Oke, dalam regresi linear ya kita mengasumsikan nanti error I-nya itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan sigma kuadrat. Ini sempat kita jelaskan pada saat pertemuan sebelum UTS. Oke, selanjutnya kenapa asumsi normalitas itu penting? Ya, karena kita menggunakan OLS untuk mengestimasi parameternya. Nah, metode OLS ini merupakan bagian dari metode statistika parametrik yang mengharuskan adanya asumsi normalitas data. Ya, kemudian kita juga menggunakan MLA. Ini juga sama seperti OLS. Ya, jadi kita harus mengasumsikan bahwa nanti residual dari pemodelannya ini berdistribusi normal. Nah, kenapa kemudian residual atau error ini tidak berdistribusi normal? Ini biasanya terjadi karena adanya outlier. Ya, outlier atau data pencilan yang ada di dalam variabel-variabel dalam model regresi kita. Oke, kita bisa mendeteksi adanya pelanggaran asumsi normalitas ya. Bisa secara grafis kita bisa melihat dari kemencengannya maupun keruncingannya ya. Nah, secara statistik ya sebaran dari suatu variabel ini bisa kita katakan normal kalau nilai skewness-nya itu 0 atau mendekati 0. Ya, dan nilai kurtosisnya 3 atau mendekati 3. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengecek dengan histogramnya. Ya, jadi nanti kita dapatkan nilai residualnya, kemudian kita bentuk dalam bentuk histogramnya. Ya, kita cek apakah bentuknya ini menceng kanan atau menceng kiri atau bentuknya sudah mendekati distribusi normal. Selanjutnya kita juga bisa deteksi dengan box plot gitu ya. Nah, ini kita lihat nanti apakah mediannya bisa membagi kotak ya dan garis vertikalnya menjadi dua bagian yang sama atau cenderung sama. Oke, atau kita juga bisa menggunakan normal probability plot. Nah, ini sebetulnya yang paling umum digunakan ya. Normal probability plot ini hubungan antara peluang kumulatif observasi dan peluang kumulatif harapan dari
residual yang dihasilkan dari sebuah model regresi. Nah, kalau tadi mendeteksi secara grafis ya, yang tentu saja hasilnya sangat subjektif, kita bisa juga melakukan pendeteksian dengan uji formal ya. Ini hasilnya nanti akan lebih objektif. Kita bisa gunakan uji Jar-Guebera, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors maupun Shapiro-Wilk. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau ternyata ada pelanggaran asumsi normalitas? Yang pertama, kita cek dulu tadi apakah memang disebabkan karena adanya outlier, gitu ya. Kalau memang karena outlier, ya, maka nanti kita bisa memberikan alternatif untuk membuang outlier tersebut dengan catatan bahwa outlier yang dihasilkan ini memang terjadi karena adanya kesalahan pengukuran. Ya, bukan memang data sebenarnya. Ya, kalau data sebenarnya ya jangan dibuang, gitu ya. Tapi kita berikan cara lain, misalnya dengan menggunakan transformasi learn. Oke, demikian pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.